Ini perlu kita ramaikan dan kita tuntut kepada pembuat logo kemerdekaan, di mana di sana ada lambang salib. Apa ini maksudnya? Ini perlu kita ramaikan, kita tuntut siapa yang bikin itu. Apa Indonesia ini mau dijadikan negara Kristen? Baru kali ini ada kafir berani. Dari dulu tidak pernah kafir berani. Ini pertanda buruk. Ini tanda-tandanya lebih mulia kalau Bapak Joko Widodo mundur. Kita doakan saja supaya Pak Jokowi ini segera menyerah dan mengundurkan dirilah. Kami umat Islam ini seperti semboyan orang-orang yang ada di Timur Tengah, para mujahidin. Mereka katakan, kami berjuang bukan karena minyak yang melintas dari lautan Mediterania. Kami berjuang bukan karena bahan bakar fuel yang ada di Timur Tengah, karena kekayaan Timur Tengah. Kami berjuang karena akidah Islam. Kami akan tetap di front terdepan untuk menjaga umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Nggak akan lari kami, minimal kami penjara, maksimal mati, tidak peduli. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Kabar Harian mengabarkan. Komunis semakin nyata. Ormas Islam mengamuk, minta turunkan gambar salib di baliho HUT RI. Spanduk HUT Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia yang ditampilkan pemerintah baru-baru ini menuai protes sejumlah kalangan karena dianggap mirip dengan gambar salib. Di Karanganyar, Jawa Tengah, Aliansi Umat Islam Karanganyar AUIK mengirimkan delegasinya ke kantor Setda Karanganyar Wakil Sekjen untuk menyampaikan keberatan terhadap spanduk dan baliho peringatan Hari Kemerdekaan. Sebab dalam spanduk tersebut terdapat logo salib. Spanduk-spanduk yang terpasang di beberapa titik di Karanganyar itu membuat resah umat Islam. Menurut salah satu tokoh AUIK, Ustadz Fadlun Ali, informasi ini menyebar melalui media sosial dan menuai tanggapan dari berbagai pihak. Fadlun Ali sudah dikonfirmasi oleh Pemkab Karanganyar dan pihak Setda Karanganyar. Kades Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar sudah menginstruksikan bawahannya untuk menurunkan spanduk tersebut di seluruh wilayah. Pihaknya sudah memperhatikan logo HUT RI ini dan memang mirip salib. Sebagai Wakil Sekjen MUI, sangat menyesalkan hal ini karena logo tersebut tidak sesuai dengan simbol nasionalisme kemerdekaan Republik Indonesia. Dia melanjutkan, secara ek tertum, simbol kemerdekaan Republik Indonesia harus dipahami memperkuat rasa nasionalisme kebangsaan, bukan sebaliknya primordialisme golongan tertentu. Amir Syah juga mendesak aparat untuk mengusut siapa aktor di balik munculnya logo mirip salib tersebut. Harus diusut siapa aktor yang membuat simbol yang menggambarkan seperti salib. Kalau tidak, ini akan mengganggu keharmonisan antar umat beragama. Sebelumnya, ulama kondang Kiai Haji Abdullah Jum Nastyar atau akrab disapa A'ajim ikut mengomentari logo HUT RI yang mirip salib. Setelah itu, makin banyak tokoh yang bersuara, baik pro dan kontra. Politikus PDI Perjuangan Kapitra Ampera juga heran kenapa potongan-potongan super grafik di simbol HUT ke-75 Republik Indonesia terlihat seperti bentuk salib. Dia juga tidak paham dengan penjelasan Sekretaris Utama Kementerian Sekretariat Negara atau Kemensesnek yang menyatakan potongan-potongan dikatakan mempresentasikan komitmen dan nilai luhur Pancasila. Sementara itu bicara persamaan dan keadilan, dia menilai penggunaan logo itu tidak pas dipakai secara nasional, apalagi di negara berpenduduk mayoritas Islam. Pihaknya yakin tidak ada maksud untuk menjadikan simbol-simbol Nasrani, salib menjadi logo kemerdekaan. Tetapi orang-orang bisa melihat, secara kasat mata, orang-orang bisa melihat ada kemiripan hal itu dengan salib. Untuk itu, kata mantan pengacara Habib Rizik Syihab ini, pemerintah seharusnya berhati-hati dan bisa menjaga perasaan mayoritas. Sebab simbol-simbol semacam itu menurutnya hal yang sensitif. Kalau itu dibikin di Manado, mungkin tidak ada yang protes. Atau itu dibikin di Papua, NTT, mungkin tidak ada yang protes. Tetapi karena dibikin untuk nasional, tentu ada reaksi.
Politikus yang berlatar belakang pengacara ini menilai seharusnya potongan-potongan super grafik tersebut dibuat seimbang antara sisi atas, bawah, kiri, dan kanan, atau dibuat dalam bentuk lain. Seharusnya sejak awal pemerintah bertindak dengan kehati-hatian, apalagi kondisi masyarakat saat ini sangat sensitif dan terpolarisasi sehingga rentan menimbulkan reaksi. Karena sudah menjadi kontroversi dan dikhawatirkan bisa menimbulkan persoalan baru, maka dia menyarankan supaya Kemensesnek merevisi bentuk logo tersebut. Pihak berwenang baru-baru ini menghancurkan simbol-simbol agama dengan paksa di gereja-gereja di beberapa provinsi, termasuk Anhui, Jiangsu, Hebei, dan Zhejiang. Menurut situs berita Radio Free Asia yang berpusat di Amerika Serikat, pembongkaran dan penghancuran simbol-simbol agama dengan paksa di gereja-gereja di beberapa provinsi nyaris terjadi merata. Selain itu, para pejabat Shanxi, wilayah lain, menuntut gambar-gambar agama diturunkan dan diganti dengan gambar pemimpin komunis. Laporan tersebut muncul ketika Cina menghadapi kritik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kritik itu salah satunya terhadap kendali ketat terhadap populasi agama, terutama etnis minoritas Muslim. Para pejabat yang bertanggung jawab atas urusan keagamaan di Huainan, Provinsi Anhui Timur, diduga menerobos masuk ke gereja Kristus Siwan untuk membongkar salibnya pada Sabtu dan Minggu. Peristiwa serupa juga dikatakan terjadi di Zhongjia di Provinsi Zhejiang pada 7 Juli lalu. Menurut kelompok penekan Cina yang berbasis di Amerika Serikat, pemerintah setempat mengirim kren dan hampir 100 pekerja untuk menghancurkan salib di Gereja Kristus Aodi dan Gereja Kristus Jinchang. Harus diusut siapa aktor yang membuat simbol yang menggambarkan seperti salib. Kalau tidak, ini akan mengganggu keharmonisan antar umat beragama. Sebelumnya, ulama kondang Kiai Haji Abdullah Jum Nasyar atau akrab disapa Aajim ikut mengomentari logo HUTRI yang mirip salib. Setelah itu, makin banyak tokoh yang bersuara, baik pro dan kontra. Politikus PDI Perjuangan Kapitra Ampera juga heran kenapa potongan-potongan super grafik di simbol HUT ke-75 Republik Indonesia terlihat seperti bentuk salib. Dia juga tidak paham dengan penjelasan Sekretaris Utama Kementerian Sekretariat Negara atau Kemensesnek yang menyatakan potongan-potongan dikatakan mempresentasikan komitmen dan nilai luhur Pancasila. Menurut salah satu tokoh AUIK, Ustadz Fadlun Ali, informasi ini menyebar melalui media sosial dan menuai tanggapan dari berbagai pihak. Fadlun Ali sudah dikonfirmasi oleh Pemkab Karanganyar dan pihak Setda Karanganyar. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar sudah menginstruksikan bawahannya untuk menurunkan spanduk tersebut di seluruh wilayah. Pihaknya sudah memperhatikan logo HUTRI ini dan memang mirip salib. Sebagai wakil sekjen MUI, sangat menyesalkan hal ini karena logo tersebut tidak sesuai dengan simbol nasionalisme kemerdekaan Republik Indonesia. Dia melanjutkan secara ekstertum, simbol kemerdekaan Republik Indonesia harus dipahami memperkuat rasa nasionalisme kebangsaan, bukan sebaliknya primordialisme golongan tertentu. Amir Syah juga mendesak aparat untuk mengusut siapa aktor di balik munculnya logo mirip salib tersebut. Pihaknya yakin tidak ada maksud untuk menjadikan simbol-simbol Nasrani, salib menjadi logo kemerdekaan. Tetapi orang-orang bisa melihat, secara kasat mata, orang-orang bisa melihat ada kemiripan hal itu dengan salib. Untuk itu, kata mantan pengacara Habib Rizik Syihab ini, pemerintah seharusnya berhati-hati dan bisa menjaga perasaan mayoritas. Sebab simbol-simbol semacam itu menurutnya hal yang sensitif. Kalau itu dibikin di Manado, mungkin tidak ada yang protes. Atau itu dibikin di Papua, NTT, mungkin tidak ada yang protes. Tetapi karena dibikin untuk nasional, tentu ada reaksi. Politikus yang berlatar belakang pengacara ini menilai seharusnya potongan-potongan super grafik tersebut dibuat seimbang antara sisi atas, bawah, kiri, dan kanan, atau dibuat dalam bentuk lain. Seharusnya sejak awal pemerintah bertindak dengan kehati-hatian, apalagi kondisi masyarakat saat ini sangat sensitif dan terpolarisasi sehingga rentan menimbulkan reaksi. Pihaknya sudah memperhatikan logo HUTRI ini dan memang mirip salib.
sebagai wakil sekjen MUI sangat menyesalkan hal ini karena logo tersebut tidak sesuai dengan simbol nasionalisme kemerdekaan Republik Indonesia. Dia melanjutkan, secara ex tertum, simbol kemerdekaan Republik Indonesia harus dipahami memperkuat rasa nasionalisme kebangsaan, bukan sebaliknya primordialisme golongan tertentu. Amir Syah juga mendesak aparat untuk mengusut siapa aktor di balik munculnya logo mirip salib tersebut.